Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita yang terkait dengan mengapa kurikulum harus berubah. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut tentang alasan mengapa kurikulum harus berubah, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu kurikulum. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahkan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan kurikulum itu sendiri dibuat dengan beberapa tujuan, diantaranya adalah menjadikan alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi, membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Komponen-komponen dalam kurikulum diantaranya adalah memuat tentang tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Sedangkan kurikulum itu memiliki fungsi. Fungsi dari kurikulum bagi guru sendiri adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Nah, sekarang alasan mengapa kurikulum harus berubah. Ada beberapa alasan yang mendasari mengapa kurikulum harus berubah. Di antaranya yang pertama adalah agar relevan dengan perkembangan zaman. Karena kita tahu bahwa perkembangan zaman sekarang sudah sangat maju sekali. Jadi di mana ketika ada perubahan zaman, maka keadaan berubah sehingga kurikulum pun harus mengalami suatu perubahan. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kita tahu bahwa kebutuhan belajar siswa tidak hanya sebatas pada pembelajaran di kelas ataupun pada teori-teori, tetapi juga terkait dengan kehidupan mereka dalam bermasyarakat. Yang ketiga adalah agar mampu menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Maksudnya di sini adalah generasi yang memiliki cara pandang yang luas, memiliki pemikiran-pemikiran yang luas untuk masa depan mereka. Dan bagaimanakah sebuah kurikulum yang baik itu? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai pada zamannya. Jadi kurikulum yang baik itu kurikulum yang menyesuaikan pada keadaan, waktu, dan zaman pada saat itu. Jadi memang sudah sejatinya suatu kurikulum itu selalu mengalami perubahan, karena keadaan di zaman ini pun juga mengalami banyak perubahan. Yang kedua, kurikulum yang tidak mengekang dan memaksa semua sivitas akademika, sehingga semua peserta didik merasa bahagia, merasa senang dalam belajar. Mereka tidak mengalami yang namanya paksaan atau merasa terkekang dalam belajar, sehingga itu akan lebih mempermudah mereka dalam menyerap ilmu pengetahuan ataupun semua materi yang telah disampaikan. Dan karena mereka merasa sangat enjoy dengan apa yang mereka kerjakan. Sedangkan solusi dari permasalahan kurikulum. Solusi untuk mendapatkan kurikulum yang baik saat ini adalah dengan menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep menguatkan kompetensi. Selanjutnya, bagaimanakah ciri kurikulum merdeka? Ciri kurikulum merdeka adalah lebih fokus pada materi yang esensial. Jadi materi-materi yang penting, yang esensial dalam kehidupan peserta didik. Kemudian struktur kurikulumnya yang lebih fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi di satuan pendidikan dan juga kondisi di sekitar lingkungan di sekitar siswa. Kemudian tersedianya banyak perangkat belajar, di mana perangkat belajarnya juga akan lebih banyak karena di sini fleksibel berdasarkan pada keadaan yang ada di sekitar mereka. Sedangkan pembelajarannya berbasis proyek, sehingga siswa memiliki skill yang bagus, tidak hanya fokus pada pengetahuan tapi juga skill. Kemudian menjadikan peserta didik lebih bahagia. Mereka akan lebih bahagia, lebih senang tanpa terkekang karena pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, tapi juga pembelajaran yang dilakukan di luar kelas. Dan juga melakukan banyak hal, tidak hanya sebatas teori-teori menghafalkan saja. Itulah tadi tentang alasan mengapa kurikulum harus berubah. Kurikulum adalah merupakan jantung dalam suatu pendidikan. Jadi memang kurikulum harus berubah sesuai dengan keadaan zaman pada saat ini. Jadi bukanlah suatu hal yang
luar biasa atau sesuatu hal yang mengejutkan ketika kurikulum harus berubah, karena memang kurikulum harus mengalami perubahan sesuai dengan keadaan zamannya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu pada modul berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.